Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tips untuk melakukan manajemen stres dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, stres bisa dirasakan oleh siapapun. Stres itu bisa dipicu dari berbagai macam hal, seperti kehilangan, kesedihan, masalah dengan pekerjaan, hubungan, kemudian memiliki hutang ataupun alasan lainnya. Karena itu kita harus bisa mencegah atau mengatasi stres dengan baik. Islam itu selalu mengajarkan umatnya untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT, Sang Pencipta. Menurut Islam, masalah yang terjadi merupakan sebuah ujian hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal ini juga dijelaskan pada salah satu firman Allah SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 139 yang menyatakan, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu itu orang yang beriman. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah masalah hidup itu harus dihadapi karena ada hikmah di baliknya. Jika kita tidak berhasil melaluinya, maka Allah akan menaikkan derajat dan keimanan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa hal untuk mengelola manajemen stres biar stres kita bisa hilang. Yang satu yaitu bertaubat ataupun bertawakal. Stres umumnya disebabkan oleh masalah yang menimpa di dalam kehidupan seorang dan membuatnya tertekan hingga tak bisa mengatur emosi dan menjadi stres. Dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Zumar ayat 53, hai hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dan dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian luruskan niat kita memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua itu memperbanyak bersyukur dan berzikir. Jangan lupa untuk memperbanyak bersyukur dan berzikir dengan menyebut Allah SWT agar semakin dekat dengannya dan tidak mudah stres. Kemudian kita juga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan makhluknya untuk berzikir pada surat Ar-Ra'd, yaitu ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Kemudian yang ketiga, memohon doa dengan niat dan ikhlas, ya, yaitu kita akan lebih dekat dari urat nadi. Jadi kita tidak perlu sungkan untuk memohon ampunan dan meminta doa apapun kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Jika kita merasa tertekan atau bahkan stres, maka lakukan relaksasi untuk membangun suasana yang positif. Nah, permasalahan hidup yang menimpa kita semua, seperti firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kelima, berusaha menjalin silaturahim. Karena bersilaturahim itu yang penting bukan berkumpul untuk bergosip, tetapi menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Bersilaturahim lebih baik dilakukan dengan cara yang baik dan bermanfaat. Hubungan yang baik secara tidak langsung akan membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan terhindar dari stres. Kemudian memperbanyak sedekah dan berbagi. Kunci mendapatkan kehidupan yang bahagia dan jauh dari masalah yang membuat stres adalah selalu bersedekah dan berbagi dengan sesama. Beramal soleh juga termasuk rajin membaca Al-Quran, membantu sesama berpuasa, mengerjakan ibadah haji, umroh, dan berdakwah. Di dalam jalan Islam banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perwujudan amal soleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya mendengarkan murotal. Itu sangat bagus sekali ya.
Apalagi kita mendengarkan murotal dengan penghafal Quran. Itu dapat membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang, rileks. Akhirnya kita tidak akan mudah stres. Mendapatkan murotal juga bisa dijadikan sebagai momen bermusahabah atau introspeksi diri di dalam Islam. Yang ke-8 sekarang, berkumpul dengan orang yang soleh. Untuk menjaga diri kita dari perasaan tertekan ataupun stres, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Di tempat ini kita akan selalu berzikir, berdoa bersama, dan bertemu dengan para tokoh yang paham tentang ilmu agama. Dengan begitu, jika kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan menjauhkan dari perasaan sedih ataupun stres yang berlebihan, yang semua itu dapat merugikan diri kita sendiri. Itulah beberapa tips atau cara untuk memanage biar kita tidak stres. Intinya kita harus ikhlas. Hati dan pikiran kita tenang akan sangat membantu dalam menjalani kehidupan yang bahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.